Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelaah kembali firman-firman-Nya. Yang kita tahu bahwasanya semakin kita banyak menelaah firman-firman-Nya, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan ya. Karena Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala syifa ya, lima fis sudur ya, adalah obat bagi penyakit-penyakit hati ya. Sehingga apapun penyakit hati kita bisa hilang dengan Al-Qur'an kalau kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Tapi pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan pelajari kelanjutan dari pembahasan kita, yaitu dari surat Al-Maidah ayat ke-12 dan seterusnya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Pada ayat ini dan selanjutnya Allah bercerita tentang mitsak ya. Perjanjian, mitsak itu perjanjian yang berat, yang muakkad ya. Perjanjian berat ya, yang ditekankan. Bukan sembarang perjanjian, mitsak, perjanjian. Yaitu Allah ambil perjanjian kepada mereka dari Bani Israel, wa ba'atsna minhum, dan Allah utus dari mereka, ya Allah utus ya, itu atau Allah mengangkat dari mereka 12 naqiba, 12 naqib. Naqib ini maksudnya orang bilang arif ya, atau orang yang tahu seluk-beluk bawahannya disebut dengan naqib, atau utusan ya, atau diartikan juga dengan pemimpin. Kenapa 12? Karena Yahudi ada 12 suku ya. Karena Yahudi atau Bani Israel ada 12 sibt ya. Ya, sibt atau suku ya. Siapa 12 sibt tersebut? Asbat ya, dari anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf, Binyamin, Yahuda dan Lawi, sampai ada 12. Inilah 12 bersaudara yang Bani Israel terdiri atas 12 suku tersebut. 12 suku tersebut turun-temurun beranak pinak di zaman ini. Mereka ada 12 suku sehingga Allah mengutus 12 naqib, 12 sebagai pengawas mereka. Kalau ada permasalahan didunungkan dengan mereka sebagai pemimpin mereka. Allah utus 12 orang tersebut untuk mengawasi perjalanan Bani Israel ya. Kemudian apa perjanjian yang Allah ambil dari mereka? Kata Allah, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, sungguh aku akan bersamamu, yaitu al-ma'iyah al-khassah. Ya, bersama di sini maksudnya bersama yang spesial, yaitu kebersamaan yang melazimkan ya, pertolongan dari Allah. Ya, ini namanya al-ma'iyah. Sebagaimana sudah kita bahas dalam masalah sifat, ada sifat Allah, ada al-ma'iyah al-'ammah, ada al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah 'ammah yaitu sifat kebersamaan umum Allah bersama makhluknya, selalu dengan ilmunya Allah senantiasa mengawasi. Tapi kalau ada ma'iyah khassah, kebersamaan khusus, seperti Nabi ketika dalam gua Jabal Thawr, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi berkata kepada Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Maksudnya kebersamaan khusus. Seperti firman Allah, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, itu maksudnya kebersamaan khusus
yang menimbulkan pertolongan dan penguatan ta'yid, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Kata Allah, Allah beri janji, kalau kalian, aku akan bersama kalian. Apa syaratnya? Syaratnya ini, kalau mau ingin dapat ma'iyah al-khassah, la in aqamtumus salata. Kalau kalian ya menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian bayar zakat. Ini dalil bahwasanya Bani Israel mengerjakan salat dan juga mereka ada kewajiban zakat. Dan itu berlanjut sampai zaman Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi mereka sejak dahulu sudah ada syariat salat dan zakat. Tapi nggak tahu sekarang karena syariat mereka sudah hilang, dilupakan oleh mereka dan seterusnya. Tapi mereka ada ibadah salat, ada ibadah zakat. Tapi bagaimana salatnya, bagaimana zakatnya berbeda dengan dengan umat Islam. Mereka juga ada puasa. Kemudian syaratnya kalian tegakkan salat, bayar zakat, wa amantum bi rusuli. Dan kalian beriman dengan rasul-rasulku ya. Kalian beriman dengan rasul-rasulku, di antara rasul-rasul tersebut yang paling afdal adalah Muhammad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini janji yang Allah ambil dari mereka, ya. Wa azzartumuhum, dan kalian tolong mereka. Rasul-rasul tersebut akan datang, ada nabi-nabi yang datang, di antara juga nanti Nabi Isa akan datang. Kalian harus ambil ini perjanjian dari Allah, menegakkan salat, bayar zakat, beriman kepada rasul-rasul yang nanti datang belakangan. Wa azzartumuhum, kemudian kalian tolong, kalian agungkan. Ta'zir diartikan dua oleh para ulama, yaitu kalian menolong mereka, mengagungkan mereka, itu menghormati para rasul dan menolong mereka. Ini harus kalian kerjakan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau Nabi Muhammad datang, mereka tolong Nabi Muhammad dan mereka agungkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak. Setelah itu Allah berkata, wa aqrartumullaha qardan hasana. Dan kalian berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kata sebagian ulama, ini sebenarnya sudah masuk dalam zakat. Tetapi kalau zakat berkaitan dengan yang wajib, ini berkaitan dengan sedekah wajib. Sedekah wajib. Yang ini berkaitan, dan kalian berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini sedekah sunnah. Jadi di Bani Israel juga ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kata sebagian ulama, Allah mengulangi sedekah sunnah secara tersendiri untuk jangan mencukupkan diri dengan sedekah wajib. Seorang berusaha juga menjalankan sedekah sunnah. Bahkan Allah menamakan dengan memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qardan dalam bahasa Arab artinya pinjaman, dan Allah menamakan sumbangan atau sedekah atau infak yang sunnah kepada untuk kebaikan disebut dengan pinjaman kepada Allah. Kenapa Allah namakan pinjaman? Supaya orang yang mengeluarkan sedekah tahu bahwasanya itu akan dikembalikan. Itulah tanggungan Allah untuk mengembalikan hal tersebut, karena seakan-akan dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang bersedekah dia tenang, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah menamakan sedekah yang Anda keluarkan dengan pinjaman. Dan yang minjem bukan sembarang, bukan makhluk, yang minjem Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dikembalikan. Kalau yang minjem adalah manusia yang asetnya terbatas, kita masih ragu dia kembalikan atau tidak. Tapi kalau yang minjem adalah Al-Ghani yang maha kaya, pasti akan dikembalikan. Maka digunakanlah ta'bir meminjam. Ya. Apa balasannya? Jadi ini syarat. Inilah yang dari sini sampai ke sini. Inilah mitsaq. Inilah perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Menegakkan salat, bayar zakat, beriman kepada para rasul-rasulku, menolong mereka, menghormati mereka, dan memberi sumbangan sedekah. Maka balasannya, inni ma'akum, aku bersama kalian. Kemudian juga balasannya, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa la udkhilannakum jannatin, aku akan masukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Ini adalah ganjaran ya, kalau menunaikan mitsaq, perjanjian berat tadi. Apa ganjarannya? Saya ulangi, yang pertama, Allah bersama mereka, nomor satu.
Kemudian yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Allah masukkan mereka dalam surga. 3 ganjaran. Di dunia Allah tolong, di akhirat Allah ampuni dosa-dosa dan Allah masukkan dalam surga. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Faman kafara." Nah, bagaimana yang tidak menunaikan perjanjian tersebut? Faman kafara, siapa di antara kalian yang kafir setelah itu? Ya. Faqad dhalla sawa as-sabil. Bagi yang tidak menunaikan perjanjian. Ya. Faman kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur setelah ini, setelah itu maksudnya setelah dikuatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah mitsaq dengan perjanjian yang berat, ya. Faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Sungguh ini Allah sudah jelaskan, ya, jelas. Jadi ini ada perjanjian, kalau kalian kerjakan begini, kalau kalian tidak kerjakan begini. Apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak mengerjakan. Hasilnya apa? Ya. Hasilnya mereka tidak mengerjakan. Hasilnya mereka tidak mengerjakan janji tersebut. Allah lanjutkan. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Gara-gara mereka melanggar janji mereka, la'annahum, kami laknat mereka. Ini dampak pertama, tidak mengikuti janji. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras, dampak yang kedua. Kemudian berlanjut dengan yang berikutnya, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, mereka merubah firman Allah dari tempatnya. Ini dampak dari hati mereka yang keras sehingga mereka merubah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang berikutnya, wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Yang keempat, dampaknya gara-gara mereka meninggalkan janji tersebut, mereka melupakan sebagian telah diperingatkan kepada mereka. Yang kelima, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Engkau wahai Muhammad sampai di zamanmu, ini kan Bani Israil zaman dahulu. Engkau wahai Muhammad sampai di zamanmu, engkau senantiasa melihat pengkhianatan dari mereka. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit dari mereka yang tidak berkhianat. Ini bahayanya kalau seorang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya banyak. Ini yang dialami oleh Bani Israil. Kata Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Tatkala mereka membatalkan, meninggalkan, melanggar janji mereka yang Allah sudah ambil dari mereka. La'annahum, kami laknat mereka. Dan demikian banyak dosa yang muncul gara-gara dosa sebelumnya. Makanya dikatakan al-khati'atu nadi bi ukhtiha. Dosa memanggil dosa yang lain. Allah dalam Al-Qur'an banyak. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Allah juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami balikkan hati mereka, kami palingkan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya. Jadi Allah terkadang menimbulkan hukuman-hukuman dosa-dosa akibat dosa sebelumnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi, ya, bahwasanya tatkala mereka fabidzulmin minal ladzina hadu harramna thayyibatin uhillat lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan hal-hal yang halal bagi mereka. Kami haramkan hukuman bagi mereka. Seperti juga Allah menyebut tentang dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Kemudian qasat qulubuhum, yaitu jadilah hati mereka keras setelah itu. Setelah mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka ngeyel, tanya sini tanya sana, mencari keringanan, gara-gara itu hati mereka menjadi keras. Jadi ikhwan, hati-hati kalau seorang melakukan dosa, segera bertobat. Kalau dia tidak bertobat, khawatir dia terjerumus pada dosa berikutnya dan dia tidak sadar. Kata Allah, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka berada dalam kesesatan mereka dalam kondisi buta. Orang tidak sadar dari keangkuhan, kemudian kesombongan, kemudian menzalimi, terus dia seperti biasa. Kenapa? Akibat dosa yang pertama dia lakukan. Hatinya keras, tiba-tiba dia terjerumus dalam dosa-dosa berikutnya, wali'adzubillah. Makanya kita manusia yang penuh dosa, kalau kita melakukan dosa segera bertobat, ya, agar hati kita kemudian menjadi lembut kembali, agar bercak-bercak hitam di hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, bagaimana gara-gara mereka melanggar janji Allah, 5 problem Allah berikan kepada mereka.
Pertama Allah laknat mereka. Apa laknat? Itu dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu at-tard min rahmatillah. Laknat at-tardu min rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah. Itu namanya laknat. Kalau ada orang bilang laknat Allah kepadamu, maksudnya semoga Allah menjauhkan dirimu dari rahmatnya. Itu maksudnya laknat. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka keras. Qasiyah ini ada dua qiraah ya. Qasiyah, kalau ini kan qasiyah, tapi kalau kita lihat di tulisan Rasm Usmani tulisannya cuma begini. Qaf. Qaf ya. Tinggal nanti harokatnya bisa berubah, dua qiraat. Ada harokatnya begini. Qasiyah. Qasiyah. Yang kedua dibaca lain, sama tulisnya sama. Ini namanya Rasm Usmani kayak begini, Usmani. Ya. Tapi harokatnya beda, harokatnya begini. Qasiyah. Qasiyah, beda. Kalau qasiyah jadi dua bacaan, bacaannya wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka keras. Ini sudah kita pahami, hati keras, sulit menerima nasihat, tidak menerima nasihat, dijelaskan dalil-dalil tidak masuk. Ya gimana, udah keras. Mau dijelaskan dalil 1000 dalil tidak akan berubah. Hati sudah keras. Atau dibaca dengan qasiyah. Qasiyah itu adalah dirham disebut dirham qasi atau darahim qasiyah, yaitu kepingan dirham yang dicampur, tidak murni. Qasiyah artinya ini kepingan dirham yang dicampur, ya. Kepingan dirham yang dicampur, tidak asli. Campur dengan logam yang lain, Ya, harusnya kan perak, dicampur dengan logam lain. Sehingga kata sebagian ulama maksudnya hati mereka tercampur dengan kekufuran. Gara-gara mereka melanggar perintah Allah, Allah jadikan hati mereka tercampur dengan kekufuran. Dan itu bahaya ya. Bahaya. Buktinya apa? Menyebabkan dosa berikutnya. Kata para ulama, gara-gara hatinya keras, mereka nekat merubah firman Allah dari tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah firman Allah dari tempatnya, dipindah-pindahin, ditafsirkan ngawur, tidak sesuai dengan Allah inginkan. Akibat berikutnya, wa nasu hadzam mimma dzukiru bi, dan mereka merupakan sebagian telah diperingatkan kepada mereka. Mereka dijadikan lupa dengan Taurat. Lupa di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran, nisyan. Nisyan bisa artinya nisyanul amal, itu tidak mengamalkan. Nisyan nusus. Nisyan nusus Taurat, yaitu ayat-ayat Taurat dilupakan. Taurat dilupakan. Ini dialami oleh mereka dua-duanya, dan akhirnya mereka lupa banyak dari Taurat, ya, lupa dari Taurat, dan mereka juga tidak mengamalkan, ya. Kemudian berikutnya Allah sebutkan, ternyata hati mereka yang kotor itu berlanjut sampai di zaman Nabi SAW. Ini mungkin dari zaman Nabi Musa. Terus berjalan sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wala tazalu tattali'u. Kau senantiasa, wahai Muhammad, senantiasa masih melihat ala kha'inatin minhum. Masih ada firqah yang berkhianat dari kalangan mereka. Illa qalila minhum. Kata Allah, kecuali sekelompok kecil dari mereka. Kecuali sekelompok kecil dari mereka. Ya. Kebanyakan mereka tetap berkhianat, dan itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Nabi membuat perjanjian dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tiga-tiganya berkhianat. Dimulai dari pengkhianatan Bani Qainuqa, kemudian dari Bani Nadir, setelah itu baru kemudian Bani Quraidah. Sebagaimana akan kita jelaskan dalam sirah Nabi SAW. Ya. Dimulai dari pengkhianatan Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Ya. Tapi intinya, itulah sifat mereka akibat dari dulu yang kemudian kerusakan itu berjalan turun-temurun akibat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ya. Kata Allah, illa qalila minhum, kecuali sekelompok kecil dari mereka. Setelah itu kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wasfah, berlapanglah dada. Ya sudah, karena Nabi bertangga dengan mereka. Begitulah sifat mereka ya Rasulullah. Ya sudah, mau diapain?
Seakan-akan Allah berkata, ya sudahlah, itu sifat mereka seperti itu, ya sudah maafkan aja. Dan mereka, hati mereka sudah keras, mereka berkhianat, mereka ini. Dan Rasulullah harus bertetangga dengan mereka di awal-awal Islam, ya seperti itu. Sampai akhirnya mereka benar-benar berkhianat dan menimbulkan bahaya, baru mereka hendak membunuh Nabi harus melawan. Ya, mereka ini berkhianat, membantu orang-orang musyrikin untuk menyerang Nabi dalam perang Khandaq, baru Nabi harus melawan. Asalnya Nabi biarin aja. Hukum asalnya Nabi biarin, ya sudah. Bermuamalah dengan tetangga yang sifatnya seperti itu mau diapain? Fa'fu anhum wasfah. Maafkan dan sudah lapang dada. Ya, setelah itu baru mereka kemudian semakin parah, baru terjadi penyerangan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Ya. Orang-orang berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia, yang dia bertindak selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, maka yakinlah Allah sedang melihat. Dan itu kita hidupkan dalam segala ibadah kita. Kita salat, yakin Allah melihat, sedang mengawasi kita salat. Kita ceramah, Allah sedang melihat, kita sedang ceramah. Kita pengajian, kita yakin Allah sedang melihat, kita sedang pengajian. Kita berbakti sama orang tua, Allah sedang menilai. Kita sedang ngobrol sama kawan, pilih kata-kata, kita yakin Allah Subhanahu wa taala juga melihat apa yang kita ucapkan. Allah tahu isi hati kita sebelum kita ucapkan. Orang yang selalu demikian, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang ihsan, derajatnya paling tinggi. Islam, iman, baru apa? Ihsan. Namun tidak semua orang mencapai derajat ihsan. Ya, tidak semua orang bisa menghadirkan hal tersebut ketika dia beribadah dalam muamalahnya, ya, dan seterusnya. Jadi saya katakan ihsan ini cuma bukan berkaitan dalam ibadah saja, dalam ibadah artian dalam ibadah kita sedang beribadah kepada Allah, bahkan dalam muamalah kita sehari-hari, kita dengan istri kita dengan suami kita dengan anak-anak, ada ihsan. Allah sedang melihat saya, apa sikap saya terhadap istri saya. Allah sedang melihat saya, apa sikap saya terhadap anak-anak, terhadap orang tua dan yang lainnya. Jadi kata Allah, maafkanlah mereka sikapnya sudah seperti itu. Demikian orang Yahudi. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-15. Kata Allah, "Wa minal ladzina qalu inna nasara." Ya, demikian juga kami mengambil perjanjian dari orang-orang yang menyatakan diri mereka Nasara. Ini maksudnya apa? Demikian pula kami mengambil perjanjian. Dari siapa? Dari orang-orang yang menyatakan kami Nasara. Kenapa mereka disebut Nasara? Ada dua pendapat. Nasara disebutkan dari perkataan Hawariyun, qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Kami ini penolong-penolong Allah. Ya, disebut Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala dari penolong, qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Kami para penolong. Makanya Nasara diambil dari penolong. Kami ini penolong-penolong Allah. Hawariyun maksudnya adalah murid-murid Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nasara adalah dari kampung mereka, tempat Nabi Isa berdakwah, ya. Dari nama kampung, ya. Kampung namanya Nasrah atau seputar itu. Namanya Nusrah atau Nasrah, ya. Intinya nama kampung. Sehingga dinisbahkan kepada tempat tersebut. Orang disitulah awal kali Nabi Isa berdakwah, murid-muridnya berkumpul di situ. Allah alam bisawab. Intinya mereka menamakan diri mereka Nasara. Kata Allah, akhadna mitsaqahum. Lihat, kami mengambil perjanjian mereka. Sebagaimana kami mengambil perjanjian dari orang-orang Yahudi sebelum mereka. Tapi apa yang mereka lakukan sama? Mereka tidak menunaikan. Fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Dan mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka ingatkan. Lupa. Mereka lupa. Lupa tadi sudah kita jelaskan ada dua. Lupa Injilnya atau tidak mengamalkan. Lupa Injilnya. Ya, lupa diamalkan. Di antara kritikan sebagian orang Nasara terhadap orang Nasara yang lain, yaitu mereka mengkritiki dari sisi risalah-risalah Paulus. Kalau Injil-Injil Nabi Isa mengajarkan tentang pentingnya beramal soleh, tetapi Paulus seakan-akan memberikan mereka ketenangan bahwasanya dosa mereka sudah diampuni sehingga mereka lalai dari beramal soleh. Jadi banyak syariat yang mereka tinggalkan. Kenapa? Gara-gara ajaran Paulus. Demikian kata sebagian kritikus dari mereka. Ya. Bahwasanya Paulus ini yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa turun untuk menebus dosa manusia. Allah mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang beriman kepada Yesus maka dia akan selamat. Itulah juru selamat. Dan ini semua membuat mereka
berpangku tangan, ya, maksud dalam tanda kutip itu mereka tenang, tenteram dengan meyakini Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka merasa mudah selamat meskipun tidak menjalankan banyak syariat. Akhirnya banyak syariat yang mereka tinggalkan. Ya. Lihat sekarang mereka bagaimana. Kasihan saya lihat mereka ya beribadah seminggu sekali, itu pun jarang mereka datang. Kapan mereka ingat dengan Tuhan ya. Kemudian puasa entah mereka kerjakan lagi atau tidak ya. Syariat-syariat yang di Taurat ya sudah ditinggalkan banyak ya. Baik. Ketika mereka meninggalkan Injil, mereka lupa Injil dan mereka lupa mengamalkan, fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Permusuhan kebencian. Kebencian ada lebih parah permusuhan ya. Makanya Nasara juga berfirqah sejak zaman dahulu. Kalau dahulu ada namanya Mulkani, ada Nusturi, ada Yakubiyah ya. Dan banyak firqah-firqah sampai sekarang masih ada firqah-firqah mereka tentunya ya. Ketidakcocokan di antara mereka. Baik. Ila yaumil qiyamah, yang kebencian tersebut, permusuhan di antara mereka akan berlanjut sampai hari kiamat, dan kita meyakini hal itu. Sampai sekarang mereka masih tercerai-berai. Masih ada kebencian di antara mereka ya. Saling menyesatkan di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un." Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka, memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan ya. Semua yang mereka kerjakan ini akan dikabarkan oleh Allah pada mereka. Baik. Tolong dibalik. Bentar. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Al-Ikhlas, Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan, masih ada 3 ayat lagi. Allah berfirman setelah itu, "Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Kata Allah, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang rasul kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfun, banyak dari yang kalian sembunyikan, minal kitab, dari Taurat kalian sembunyikan, dari Injil kalian sembunyikan, wa ya'fu an katsir, dan membiarkan banyak pula yang kalian sembunyikan tidak dibongkar oleh Rasul kami. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Tapi apa maksud ayat ini? Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, di antaranya kepada ahlul kitab, yaitu nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ahlul kitab, telah datang rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Nabiyul Ummi. Nabiyul Ummi, yaitu tidak bisa baca, tidak baca dan tidak tulis, tidak menulis. Ya. Ya. Wa ma kunta min qablihi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kau tidak pernah bisa membaca dan kau tidak bisa nulis. Idzal lartabal mubtilun, seandainya kau bisa baca, bisa tulis, orang-orang ahli batil akan ragu, Muhammad itu hanya baca buku-buku dulu, hanya dengar-dengar dari orang-orang dulu, sehingga cuma ngadopsi bikin Al-Quran. Kalian tahu Muhammad dari ummah ummiyah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ternyata yang menakjubkan, Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan tentang kisah-kisah terdahulu yang ada di Taurat, beliau tidak pernah baca. Ya. Bahkan Muhammad SAW menjelaskan perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Muhammad SAW tidak hanya menjelaskan tentang sebagian isi Taurat, bahkan ya menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan. Ini yang jadi
Oleh karenanya kata para ulama, jadi orang Yahudi tahu persis tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfun, yang kalian sembunyikan, banyak, ini banyak. Banyak yang kalian sembunyikan. Ya. Yang kalian tidak tampakkan, yang sembunyikan ternyata Rasulullah jelaskan. Contohnya misalnya kata para ulama, contoh misalnya hukum rajam, mereka sembunyikan. Hukum rajam, ya. Misalnya, ya. Contoh tentang kenabian Muhammad SAW, mereka sembunyikan sifat-sifatnya, fisiknya, tempat hijrahnya di mana. Contohnya lagi misalnya tentang kisah Ashabus Sabt, kisah pelaku pelanggaran hari Sabtu yang dirubah oleh Allah jadi monyet pada hari Sabtu. Itu mereka malu. Ini kan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang sebagaimana Allah sebutkan mereka melanggar, tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu, ternyata mereka pasang jaring hari Jumat, hari Sabtu ikannya masuk jaring, hari Ahad mereka ambil. Kemudian Allah rubah mereka jadi kunu qiradatan khasiin, jadilah monyet-monyet. Ya. Yang hina, bahkan jadikan babi-babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembunyikan, tapi Rasulullah bongkar itu semua. Dalam buku mereka saja mereka sembunyikan. Tidak ada. Kalau Rasulullah, taruhlah Rasulullah bisa baca, taruhlah Rasulullah SAW bisa baca, bisa tulis, itu pun informasi tidak akan Rasulullah dapatkan. Karena tidak ada, tidak tertulis. Disembunyikan oleh mereka. Ini apalagi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, jadi Rasulullah tahu itu semua. Ya. Banyak olehnya dalam kita dapat riwayat-riwayat orang Yahudi nyoba-nyoba nanya Muhammad. Coba tanya Muhammad tentang Dzulkarnain, Rasulullah jelaskan. Coba tanya Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi, Rasulullah SAW jelaskan. Rasulullah tahu, yang kasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, telah datang Rasul kami, telah membawa bukti dia seorang Rasul. Buktinya apa? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Menjelaskan kebanyakan apa yang telah kalian sembunyikan dari Taurat dan Injil. Wa ya'fu an katsir. Tetapi tidak semua Rasulullah jelaskan. Yang kalian sembunyikan banyak, Rasulullah SAW jelaskan semuanya. Rasulullah biarkan banyak, yang Rasulullah biarkan juga. Dan banyak pula yang dibiarkan. Kenapa dibiarkan kata para ulama? Ya enggak usah dibongkar keburukan mereka seluruhnya. Cukup perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian. Sedikit saja Rasulullah bongkar, sudah cukup Rasulullah seorang nabi. Tidak perlu dibongkar seluruhnya. Ya, bahkan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf lengkap di Al-Quran, banyak kisah Nabi Yusuf tidak ada di Taurat sekarang. Cerita-cerita di kitab Nabi Yusuf tidak ada di Taurat. Ya. Sebagian kisah Nabi Musa juga tidak ada yang tidak ada di Taurat. Ya, seperti itu. Ya. Wa ya'fu an katsir, dan dibiarkan. Tapi ini sudah cukup membuktikan Rasul adalah seorang nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Ini Al-Quran, ini nikmat. Ya. Ini nikmat bagi kalian ahlul kitab. Apa? Al-Quran. Subhanallah, mereka tahu. Mereka tinggalkan kenapa? Gara-gara Nabi bukan bangsa Yahudi. Itu aja, karena Nabi bukan dari Bani Israel. Sehingga mereka tidak mau beriman. Itu aja sebabnya. Dan mereka tahu ciri-ciri Nabi, tapi itulah gara-gara Rasulullah SAW bukan orang Yahudi, mereka tidak beriman. Allah jelas tentang Al-Quran. Al-Quran tersebut, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, yang mencari keridhaan Allah. Yang mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Ridha adalah sifat fi'liyah, sifat Allah al-fi'liyah. Yaitu maksudnya Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada orang mencari ridha Allah, dia berusaha sampai Allah ridha kepadanya. Ini sifat ini ditolak oleh orang-orang Asy'ariyah. Kalau kita Ahlussunnah meyakini Allah bisa ridha, Allah bisa marah. Kalau Anda berusaha menempuh jalan yang benar, Allah akan ridha kepadamu. Allah akan cinta kepadamu. Kata mereka, tidak ada Allah mencintai, tidak ada Allah meridhai. Akan kita masuk dalam pertarungan filsafat dengan mereka, tapi ini bukan penjelasannya. Tapi intinya saya ingin jelaskan, Ahlus Sunnah mudah, Allah ridha, Allah cinta, Allah sayang, mudah. Sifat-sifat fi'liyah. Kata Allah, Al-Quran itu, dengan Al-Quran tersebut, Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri petunjuk kepada mereka apa? Subulas salam. Subulas salam. Jalan-jalan keselamatan. Allah bukakan bagi mereka orang yang mencari keridhaan Allah. Allah bukakan bagi mereka jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan.
Ini menunjukkan ya dua hal. Seluruh syariat Islam, seluruh syariat atau jalan Islam seluruhnya keselamatan. Kemudian tujuannya ke Darussalam, surga. Negeri keselamatan. Allah menamakan jalan-jalan syariat dengan subul, jalan-jalan keselamatan. Ini menunjukkan bahwasanya, perhatikan ya, ini keistimewaan Islam. Makanya kenapa Islam di mana-mana orang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena syariat Islam seluruhnya keselamatan. Selamat bagi pribadi, kalau orang menjalankan Islam, pribadi selamat, keluarga selamat dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ya, hidup tentram, keselamatan, kemasyarakat, ada aturan-aturan dalam Islam luar biasa, kenegaraan, ada aturan luar biasa. Bahkan kalau orang non-muslim tinggal dalam negeri Islam juga menjalankan aturan Islam, dia selamat. Bagaimana? Lengkap semuanya, antara bos dengan pembantu, dengan budak bahkan, ya. Sampai Nabi ketika mau meninggal dunia kata Nabi, as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Apa wasiat Nabi ketika meninggal dunia? Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Nabi yang berkata, perhatikan budak-budak kalian menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Nabi yang melarang kita menzalimi orang kafir. Kata Nabi SAW, alaman zalama mu'ahadan, aw intaqasahu, aw kallafahu fawqa taqatihi, aw akhadha min malihi bighairi tibi nafsin, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ketahuilah siapa yang menzalimi orang kafir, ya, bukan orang kafir harbi yang sedang berperang, ya, orang kafir yang tinggal bersama kita, punya perjanjian damai. Ya. Siapa yang menzalimi dia atau menjatuhkan dia tanpa hak, atau membebani dia dengan pekerjaan di luar kemampuannya, mentang-mentang dia kafir, kita orang muslim kasih gajinya sama tapi kerjanya lebih berat daripada yang lain. Enggak boleh. Ya, menzalimi itu namanya. Atau ngambil hartanya tanpa dia ridha, aku akan bersidang dengan dia pada hari kiamat kelak. Ya, aku akan membela orang ini pada hari kiamat kelak. Ini peringatan yang keras dari Nabi SAW. Karena Islam semuanya keselamatan. Mau apa saja, praktek kisos. Orang mencuri potong tangan itu menimbulkan keselamatan. Dilarangnya zina menimbulkan keselamatan keluarga. Bahkan saya katakan disyariatkan poligami menimbulkan keselamatan bagi masyarakat. Hilangnya banyak permasalahan sosial. Kalau membunuh dibunuh, hilang dari kriminal yang ada kalau kita jalankan syariat Islam. Semuanya adalah keselamatan. Adab bertetangga, adab kepada orang tua. Siapa yang ngajarin beradab kepada orang tua seperti Islam? Semua jalan yang diajarkan Islam semuanya keselamatan. Ada bergaul, ada berbisik-bisik, ada mendengarkan pembicaraan orang lain, semuanya keselamatan. Tidak ada agama sedetail Islam dan semuanya baik. Makanya kalau orang menjalankan Islam semuanya akan selamat, dari person-person, individu sampai kepada masyarakat sampai ke negaraan. Tapi ya tidak semua orang mau menjalankan, tidak semua orang percaya. Dan ini semua jalan-jalan Islam mengantarkan kepada Darussalam, kepada surga yang penuh keselamatan. Kalau mau sampai surga, tidak ada keletihan, tidak ada kepayahan, tidak ada benci, tidak ada kekhawatiran. Semuanya Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran tersebut mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, betapa kalau dulu kita belum mengenal syariat Islam, kita belum mengaji, kita dalam kegelapan, dalam zulumat, dalam kejahilan, dalam zulumat. Ya, hati gelap. Subhanallah, setelah mengenal Islam, tahu indahnya Islam, tahu indahnya syariat Islam, tahu indahnya sunnah. Maka kalau kita berpegang teguh Al-Quran, Allah akan menolong kita dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan beri petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus, ya. Itu menuju surga. Ayat terakhir pada malam hari ini kita bahas salah satu perkataan kekufuran orang Nasara. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Ingat pernyataan mereka. Jadi mereka bermacam-macam. Allah SWT dalam Al-Quran ada 3 kelompok. Sekarang mungkin berkembang lebih banyak. Di antara kelompok mereka ada yang mengatakan Allah adalah Isa. Isa adalah Allah adalah Isa. Ya. Ada yang Trinitas. Oh enggak, Allah lain
tiga oknum tapi satu hal. Allah, Ruhul Kudus, Nabi Isa. Tiga, tapi satu. Lebih aneh lagi ya. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Allah adalah Isa. Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Ini hukumnya kafir. Laqad kafar. Kata Allah, sungguh telah kafir. Bahkan sebenarnya mengatakan la di sini adalah untuk sumpah. Ya. Jangan kita main-main. Jangan kita ragu lagi tentang kekafiran mereka. Seakan-akan Allah berkata, saya bersumpah mereka ini kafir. Yang mengatakan Allah Nabi Isa kafir. Isa adalah Allah kafir. Gimana Allah ini makhluk? Mau disamakan dengan Tuhan. Suruh Tuhan masuk dalam perut seorang manusia, dalam perut Maria selama 9 bulan. Tuhan bercokol dalam situ. Gimana maksudnya? Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Intinya sangat tidak logis ya. Ya. Banyak saya disampaikan bagaimana Allah, ketika disalib kemudian Nabi Isa mengatakan, Iya lima syabaktani ya tu. Ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Beda antara Nabi Isa dengan Allah. Beda, dua hal yang berbeda. Kalau mereka bilang dua tapi beda tapi sama ya. Itu lain, ini logika mereka ya. Logika kita nggak masuk akal. Sama ketika Isa disalib mati. Allah di mana? Lagi pisah atau lagi mati juga bersama Isa? Ya. Intinya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan adalah nabi. Kalau kita bahasa kita. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan syatamani bidu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya mencaciku. Dia mengatakan aku punya anak, yaitu Nabi Isa. Allah bantah. Ini pernyataan kekufuran. Kekufuran. Apa bantahannya? Bantahannya ini. Pertama, kata Allah, "Qul fama yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu fil ardi jami'an." Bantahannya, katakanlah, siapa yang bisa menghalangi Allah kalau Allah ingin membinasakan Nabi Isa dan ibunya dan seluruh manusia muka bumi? Siapa yang bisa tahan? Apakah Nabi Isa bisa tahan kehendak Allah? Apakah ibunya bisa tahan yang dianggap disembah juga oleh sebagian mereka? Ya. Patung Bunda Maria, apakah Bunda Maria bisa menahan apa yang Allah kehendaki? Apakah kalau Allah ingin mematikan Nabi Isa ada yang bisa menghalangi? Allah matikan Tuhan maksudnya. Enggak, Nabi Isa bukan Tuhan. Allah matikan ibundanya, matikan Nabi Isa ya. Kalau Allah berkehendak siapa yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan harusnya bisa menghalangi. Ini bantahan pertama. Ya, bantahan yang kedua, walillahi mulku samawati wal ma bainahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Taib. Ini semua alam semesta. Apa hubungan Nabi Isa dengan ini semua? Apa hubungan Bunda Maria dengan ini semua? Apakah Nabi Isa menciptakan ini yang Bunda Maria? Tidak ada. Semua ciptaan Tuhan. Ini milik Allah. Bukan cuma Nabi Isa doang, ibunya, seluruh nabi, langit dan bumi, semua alam semesta milik Allah. Allah yang ciptakan ini milik Allah. Nabi Isa tidak memiliki apa-apa. Bagaimana? Dan dia di antara makhluk yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana makhluk menjadi Tuhan? Dimiliki oleh Allah kemudian dianggap seperti pemilik, seperti Tuhan. Enggak. Bantahan yang ketiga, yakhluqu ma yasha. Kata Allah, Allah menciptakan yang apa Allah kehendaki. Manusia Allah ciptakan ada 4 model. Empat model. Terserah Allah. Ada yang dari bapak dan ibu. Seperti kita. Ada dari bapak saja. Atau dari lelaki saja. Yaitu Hawa. Kemudian ya ada dari ibu saja. Itu Isa bin Maryam, tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam alaihissalam. Allah jelaskan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya Isa itu sama seperti Adam, khalaqahu min turab. Ciptakan dari tanah, kemudian kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Isa gara-gara cuma dari ibu dianggap Tuhan, Adam lebih utama untuk menjadi Tuhan. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan Nabi Isa dan Allah kehendaki dengan cara demikian. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya dari sini kita bisa mengambil ya, Allah tadi menjelaskan bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab melupakan apa yang mereka telah
dapati dalam Taurat dan Injil mereka lupa, ada yang mereka sembunyikan ya. Ada yang mereka sembunyikan dalam ayat yang lain, ada yang mereka karang, ada yang tafsirnya yuharrifunal kalima an mawadhihi, mereka tafsirnya sembarangan. Maka kita bisa simpulkan penyimpangan. Ya, Taurat dan Injil terbagi ada 4 sebab. Yang pertama, ayat-ayat yang disembunyikan. Ya. Yubayyin lakum, sebagaimana saya jelaskan ini. Katsiran mimma kuntum tukhfun. Rasulullah menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Jadi ada ayat-ayat yang disembunyikan. Kemudian ada ayat-ayat yang dilupakan. Tadi sudah kita jelaskan, wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Ayat-ayat yang mereka lupakan, ayat-ayat yang dilupakan. Ada juga ayat-ayat yang ditafsirkan secara sembarangan, tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ya. Ini sebab penyimpangan dalam Taurat dan Injil. Kemudian yang terakhir datang dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu mengarang ayat. Mengarang ayat-ayat baru, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini adalah di sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Fawailul mimma katabat aydihim, celaka apa yang mereka tulis tangan-tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka perbuat. 3 kali celaka Allah bilang. Oleh karenanya, sebagaimana pernah saya jelaskan dalam masalah iman kepada kitab, saya jelas tentang penyimpangan dalam Taurat, penyimpangan dalam Injil, ya, itu ada pembahasan khusus. Saya rasa sampai sini dulu pertemuan kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.